Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andriani Mulyana, NIM 19016147, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi. Pada kesempatan kali ini, terima kasih sebelumnya kepada Bapak telah menonton video saya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai teks cerita fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai layaknya manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka fantasi. Kadangkala, fabel memasukkan minoritas manusia. Cerita fabel disebut juga cerita moral karena mengandung pesan-pesan yang mengandung moral. Tokoh-tokoh dalam fabel sendiri adalah binatang. Binatang tersebut menceritakan mempunyai akal, dapat berbicara, berwatak seperti manusia. Tujuan fabel adalah memberikan pesan moral agar menunjukkan sifat-sifat manusia yang tidak dapat dicontoh. Melalui tokoh binatang tersebut, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar dapat menghindari perilaku buruk dan dapat mencerminkan perilaku baik melalui tokoh binatang tadi. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu tokohnya adalah binatang, yang kedua alurnya sangat sederhana, yang ketiga cerita singkat, yang keempat karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, yang kelima gaya penceritaan secara lisan, yang keenam pesan atau tema yang disampaikan oleh pengarang, yang ketujuh pendahuluan sangat singkat dan langsung. Struktur teks cerita fabel yang pertama yaitu judul atau kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca agar dapat mengetahui gambaran umum fabel tersebut. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah kalimat pada pendahuluan yang biasanya berfungsi pengenalan watak tokoh, karakter tokoh. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah tahap awal muncul masalah. Yang keempat yaitu klimaks, di mana masalah itu memuncak. Yang kelima resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah, bagaimana masalah itu, konflik tersebut dapat dipecahkan. Yang keenam yaitu koda atau pesan moral yang disampaikan pengarang. Kadangkala pengarang tidak memasukkan koda. Jenis-jenis teks cerita fabel. Dilihat dari waktu kemunculannya, fabel dikategorikan menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik adalah cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tidak diketahui kapan munculnya dan tidak diketahui siapa pengarangnya, dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Ciri-ciri fabel klasik. Fabel klasik ceritanya sangat pendek, temanya sederhana, kental dengan petua dan moral, sifat hewani masih terlekat. Dua yaitu fabel modern. Berbeda dengan fabel klasik, fabel modern adalah cerita yang munculnya belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern yaitu yang pertama ceritanya pendek atau panjang, yang kedua temanya lebih rumit, yang ketiga kadang-kadang berupa epik atau saga, yang keempat karakter setiap tokohnya unik. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Kaidah kebahasaan disebut juga sebagai unsur kebahasaan, merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam suatu teks cerita fabel. Ada berikut yang dapat saya jelaskan. Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari fabel yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata kerja. Salah satu unsur kaidah kebahasaan fabel adalah kata kerja. Kata kerja cerita fabel dikelompokkan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang. Kata kerja intransitif tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. Yang kedua yaitu penggunaan kata sandang, sing, dan sang. Seringkali kita temukan adanya penggunaan kata sandang, sing, dan sang dalam cerita fabel. Contohnya, sang semut berkeliling taman sambil bernyanyi. Yang kedua yaitu sang semut mengejek kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Yang ketiga yaitu penggunaan kata keterangan, tempat, dan waktu. Dalam cerita fabel digunakan kata keterangan, tempat, dan waktu. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contohnya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut sedang berjalan-jalan. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Yang keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian ia berlari. Contoh cerita fabel yang dapat